Secara penelitian yang dimasukkan ke dalam FDA dan segala macam yang fase 3 itu, dosis Reta itu sampai 24 mg. 20 sekali per suntik. minggu. Ini Reta apa Ozempic, Mas? Reta. 24 Ya, mg. penelitian fase 3 kok pernah baca? No, saya nggak pernah. Sampai 24 mg per minggu. Ini manusia. Manusia. Makanya namanya penelitian. Oke guys, balik lagi di podcast Join Aja Bro season 3. Ini dadakan ya, kita habis ketemu Dokter Praja kan. Buat besok kita ada event FOC kan, lagi di Surabaya ini kita. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai lah sama dokter. Iya, mumpung ketemu ya. Ya, kalau ketemu kita pasti harus Iya. ngobrol karena saya mau curi-curi konsultasi gratis. Silakan Victor. Oke, jadi gini dok, saya mewakili banyak orang di luar sana ya. Ini kan dokter kan lebih, menurut saya kan secara keilmuan dokter lebih mempelajari lah tentang perkembangan peptide, legalitasnya dan sebagainya ya. Ini tuh sekarang kalau saya lihat yang lagi banyak diberitakan, apalagi di luar negeri, itu keluhan-keluhan pengguna Ozempic atau GLP-1. Ya. Nah, salah satunya nih dari mulai yang paling dasar. Banyak dari mereka bilang orang-orang yang tadinya obes terus menggunakan Ozempic, dia sudah turun berat badan, tapi ketika mereka lepas, balik lagi jadi obesitas. Obesitas lagi. Nah, ya. Oke, mungkin dari satu itu dulu ya. Pertanyaannya, apakah memang Ozempic itu ketergantungan? Maksudnya kita harus pakai seumur hidup, atau memang itu ada efek yang bisa dijelaskan kenapa seperti itu? Oke, kalau masalah ketergantungan kok tidak ada. Jadi GLP-1 itu sama sekali tidak menyebabkan addiction. Oke, kenapa? Tapi kenapa kok banyak kejadian ketika udah stop dia balik, dia rebound? Karena tidak dialed in. Orang yang menggunakan Ozempic itu tidak punya willpower. Willpowernya tidak dilatih. Mereka cuma mengandalkan penekanan selera makannya berdasarkan GLP-1-nya. Berarti mereka bisa dibilang udah pakai ketergantungan terus mereka nggak build good habit-nya Yes. itu ya. Nomor satunya tetap good habit kok. Sebenarnya kita tuh harus sadar bahwa obat-obat ini itu membantu kita loh pada dasarnya supaya good habit-nya terbentuk. Kalau kita hanya mengandalkan penurunan selera makannya dari GLP-1-nya tok, artinya good habit-nya nggak kebentuk. Makanya ketika di stop, ya rebound, ya balik lagi selera makannya. Tapi kalau lifestyle-nya dibentuk, otomatis akan tetap bertahan. Makanya kenapa orang-orang yang bodybuilding menggunakan GLP-1 jarang kita mendengar keluhan-keluhan rebound. Kenapa? Karena mereka pada dasarnya tanpa GLP-1 pun willpower-nya udah kebentuk. Lifestyle-nya udah jalan. Ini alat bantu, ini tools loh, tools. Alat membantu. Sifatnya kan membantu. Bukan mengambil alih pekerjaan. Oke, itulah makanya seolah-olah timbul seperti adiksi. Nah, ini kan kalau kita bahas Ozempic ya, ini kan sebenarnya seperti yang udah banyak yang tahu, itu kan udah di-approve oleh FDA. Betul. Tadi juga kita udah bahas secara BPOM juga specifically kita bilang Ozempic ya, untuk GLP-1, betul kan? Nah, bahkan saya juga cek memang secara di klinik-klinik kecantikan sudah banyak yang menawarkan weight loss program. Yes. Sebenarnya saya ada pas nih karena saya ketemu dokter ya. Banyak sekali teman-teman tuh yang sangat ingin jump in, khususnya perempuan. Tapi banyak sekali report atau bukan report lah ya, konten di Instagram yang tadi kita bahas menyebabkan paling banyak beritanya adalah osteoporosis. Betul. Dan vision loss. Vision loss. Itu betul ada side effect kah? Dan kalau memang iya karena Ozempic-nya ada kandungan lain atau karena kita bukan mempermainkan, kita memasukkan signal, saya nggak tahu kaitannya dengan GLP-1-nya kah atau apa sih dok gitu? Ya, paham saya. Itu benar adanya kok. Jadi benar adanya. Jadi benar sekali bahwa Ozempic itu di luar negeri di Amerika itu lagi mengalami tuntutan federal. Banyak tuntutan federalnya.
Karena banyak timbul side effect kepada pasien-pasien yang menggunakan, mulai dari osteoporosis, mulai dari pankreatitis, mulai dari salah satunya kebutaan. Itu mereka sudah banyak mengalami tuntutan itu. Cuma yang namanya tuntutan kan itu belum ada ketok palunya. Artinya mereka masih boleh menjual. Di luar negeri sana orang sudah nggak mau lagi pakai Ozempic. Mungkin mereka udah mulai pakai yang Mounjaro atau Tirzepatide. Makanya mereka sudah mulai marketingnya udah digeser ke dunia lapis lain. Mungkin ke Afrika, mungkin ke Asia, ke kita. Makanya sekarang saya mohon maaf, memang banyak sekali teman-teman sales obat yang memang udah bawa Ozempic itu mati-matian marketingnya. Ketemu dokternya, ngundang dokternya untuk round table discussion dalam rangka mengenalkan dokter-dokter di Asia untuk supaya penggunaan Ozempic. Kenapa mereka mulai geser marketingnya? Karena di dunia lapis 1 seperti Amerika dan Eropa sudah tidak mau lagi gunain. Wong udah banyak terbukti side effect-nya. Dan side effect itu muncul sebenarnya bukan gara-gara kita memasukkan sesuatu like GLP-1 seperti kau bilang tadi. Memang karena malnutrisi yang dialami pasiennya. Oke, kalau ngomong malnutrisi berarti itu berkaitan dengan gaya hidupnya juga Yes, dong. Jadi betul. mereka, saya bisa bilang nggak, ini diet ekstrimnya, not necessarily karena Ozempicnya. Ya, karena diet ekstrimnya. GLP-1 lah yang membuat si seseorang ini mampu melakukan diet ekstrim. Oke, kok Ozempic itu cuma GLP-1. Artinya secara central nervous systemnya diturunkan selera makannya. Terus dia sanggup tidak makan. Oke. Tapi dia kan juga tidak punya pengetahuan untuk memenuhi makronutrisi. Oh, taunya nggak makan, Taunya berat nggak turun. makan, berat turun. Nah, kalau nggak makan, diet defisit ekstrim, yang dimakan apa kok? Semuanya dong. Fatnya turun, glikogennya turun, massa ototnya turun, segala macam. Mikronutrien juga tidak masuk karena tidak makan. Makanya timbul segala macam. Timbul juga. Nah, kalau masalah vision loss dan segala macam, itu side effect. Itu side effect. Itu side effect dari GLP-1-nya. Dan saya pun belum pasti mechanism of action-nya bagaimana. Cuma dari masih tahap penelitian. Tapi Ada kemungkinannya dari situ. Dan memang tuntutannya sudah jalan terhadap side effect tersebut. Dan itu benar adanya. Makanya kembali lagi kok sebenarnya ke ilmu lama, ke ilmu klasik. Ya, pedang bermata dua. Dalam artian apa? Ketika orang tersebut memang tidak punya pengetahuan dasar diet, diberi kekuatan super power untuk nahan selera makan, ya big power sama dengan big obligation kan. Iya. Oke. Mungkin pertanyaannya gini dok, saya kan nggak ngikutin ya, maksudnya di Amerika peredarannya seperti apa. Obat ini tuh sebenarnya obat yang benar-benar dijual bebas tanpa harus resep dokter atau tanpa harus dibimbing oleh seorang ahli atau gimana dong? Enggak, Kok bisa? mereka obat keras kok. Loh, kalau obat keras kenapa mereka bisa pakai tapi kok nggak tahu cara pakai? Maksudnya nggak dibimbing gitu loh. Mereka dibimbing. Loh, kok tapi? Mereka dibimbing. Maksudnya kan tadi kalau dokter cerita kan kayak contoh ya, misalnya sampai soft bone dan sebagainya, mungkin karena dia mau malnutrisi dan sebagainya. Harusnya kan kalau dibimbing kejadian-kejadian seperti itu kan nggak ada. I mean maksudnya harusnya yang dituntut adalah pembimbingnya dong, bukan obatnya. Berarti pembimbingnya melakukan hal yang salah. Iya, tapi kan begini kok. Kita tidak bisa menghentikan yang namanya itu kan money in. Dan di Amerika dan di Eropa Amerika itu klinik-klinik wellness itu memang secara legali boleh. Secara legali boleh. Makanya saya juga nggak tahu apakah tuntutan itu hanya ke Ozempicnya atau juga pada klinik. Oh iya. Ya, atau pada kliniknya nggak pernah dibahas ke sana. Beritanya kan nggak pernah sampai ke kita. Yang saya tahu kan saya itu cuma fokusnya terhadap si compoundnya. Oke. Mau ngapain saya pelajari hukum mengenai ke kliniknya. Oke. Kalau gitu kita bahas secara konspirasinya ya.
Berarti kan anggaplah ini sudah proven dok bahwa Ozempic punya side effect kan. Kenapa bisa di-approve oleh FDA menurut dokter? Big money. Follow the money. Follow the money. Jawabannya cuma itu, follow the money. Berarti kalau gitu kita bilang, saya nggak bilang, kita bilang specifically FDA ya. At the end of the day ini adalah soal bisnis. Yes. Big business. Karena ini side effect-nya kan real. Benar. Benar. Ini sekarang saya tanya begini kok. FDA itu instansi loh kok. Betul. Instansi. Emang nggak ada di sana oknum yang seperti di Indonesia, seperti di negara kita? Nggak mungkin dong, nggak ada oknum. Pasti ada dong. Yang namanya oknum pasti ada kan. Emang manusia-manusia sempurna di bule-bule itu kan enggak. Tetap aja ada oknumnya. Tapi kalau bicara kayak gitu ya dok, kalau bicara kayak contoh paling gampang lah yang vision loss. Ya, lah berarti ya maaf ya, ini kan sekarang yang lagi hype kalau di Indonesia kan Reta ya. Kan Reta kan ada GLP-1 ya. Betul. Nah, berarti kita juga secara tidak langsung orang-orang yang menggunakan Reta mendapatkan efek samping mengenai vision loss. Ada kemungkinan. Tidak pernah menutup kemungkinan. Vision loss-nya tuh sampai benar-benar buta permanen? Atau maksudnya rabun atau matanya jadi minus? Kayaknya rabun. Vision loss itu penurunan vision. Bukan sampai yang buta banget. Bukan sampai yang tiba-tiba nggak bisa lihat. Gitu. Tapi itu vision loss-nya itu karena minus kah, plus kah, atau Nggak gimana? tahu. Belum jelas? Nggak, belum jelas. Makanya kan belum ketok palu. Keputusannya kan belum jelas. Kalau yang dokter pelajari, dokter report-nya itu banyak. Banyak. Soal vision loss itu banyak. Vision loss itu banyak. Dokter sendiri ada ngalamin? Oh ya, banyak. Banyak. GLP-1 tok banyak. Ozempic tok banyak. Oh, Tapi Reta? belum. Karena bahkan belum di-approve kan. Ya, tapi kan kan ada Ternyata dokter belum report ada saya baca anekdotanya yang menuju ke arah sana. Bahkan di underground community juga nggak ada saya temukan itu. Underground community untuk bodybuilding yang biasa dari luar negeri seluruh dunia ngomongin masalah Reta tentang vision loss apa segala macam nggak ada. Oh, saya tuh bingung gini dok. Reta itu kan ada GLP-1, ada GIP. dua lainnya. GIP sama glukagon. Oke. Ini rasionya gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Rasionya nggak tahu ya? Nggak tahu rasionya. Berarti kan maaf ya, maksudnya bisa dibilang kalau ini ya pemikiranku sederhana ya, maksudnya pemikiran orang awam. Kenapa belum ada efek samping? Lah GLP-1-nya lebih kecil daripada GLP-1 sendiri. Bisa jadi. Bisa Karena kan jadi. ini fusion. Karena secara penelitian kok, Rasio kan? kalau secara penelitian antara penekanan nafsu makan Reta sama Ozempic itu lebih tinggi penekanan nafsu makannya Ozempic, sorry. Oh. rasio terjawab kan? Tapi berarti kalau kayak gitu, ini sama seperti kita ngomong ujung-ujungnya dosis dong. Ya. Pertanyaannya berapa dosis yang cukup untuk dibilang besar atau berapa dosis yang dibilang aman? Oke. Sebenarnya kan itu. Ya. Kita ambil contoh, nggak usah jauh-jauh lah. Obat batuk lah, minum, gampang, menyembuhkan. Betul. Coba minum Bener. 2 botol, tewas juga kan. Ini kan berarti kita nggak bisa pukul rata bahwa karena ini menjadi perdebatan ya. Ya. Karena banyak kita nggak bisa pungkiri lah orang awam sudah mulai terbuka. Pasti awalnya yang manfaatin kan pasti orang di bidang olahraga. Betul. To gain ya the best edges yang kita bisa ambil lah ya kan. Itu satu. Kemudian diadopsi oleh setahu saya yang bikin viral booming juga banyak artis-artis Hollywood. Betul. Atau orang-orang kaya dulu lah di Amerika kan. Baru kemudian orang-orang umum mulai adopt ini kan. General atlet population, pakai, ya. wih artis Hollywood aja pakai. Berarti Mereka- aman dong. Betul. Pertanyaannya kan gak dikasih tahu berapa dosisnya, ya kan? Karena satu, yang saya pernah dengar dan ini real teman saya, dia orang Eropa dan dia pakai untuk diabetes. Jadi dosis rekomendasinya tuh up to Ini apa nih? Ozempic kita ngomong specifically Ozempic ya. Ozempic, Ya, jadi dia kan diabetes, berarti dia pakai up to 2,4 mg. per week. Ya. Gede banget. No. 2,4 mg. Kok seingat saya dia bilang bahkan recommended-nya tuh sampai 6 atau 8. Tapi gradually naik. Gradually naik. Jadi dia Ya. awal pakai Ya. setengah, and then setelah 2-3 naik, minggu naik 1, 2. Ya. Dan dia bilang di week ke-5 dia, di dosis 5 mg per week-nya, orang ini sangat suka minum, sangat suka ngerokok lah ya gitu.
Gone. Literally gone. 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 Ya. Sampai segitunya kan. Ya, betul. Nah, Betul. ini kan bisa dibilang cukup bahaya ya kalau masuk ke orang awam yang tanpa pengawasan. Ya. Dan karena banyak sekali orang yang bilang, ini saya perlu masuk berapa? Terus mereka cuma chat GPT. Bahkan chat GPT kadang kalau prompt-nya nggak jelas, nanya nggak jelas, Betul. sekali masuk langsung 3 mili. Betul. Betul. Ini nggak main-main loh Ya. maksudnya. Nggak gradually lagi. Exactly. Tiba-tiba langsung masuk tinggi Ya. gitu kan. Nah pertanyaannya kan, ini nggak ada datanya ya. Berapa sih yang orang-orang yang vision loss atau yang osteoporosis ini pakai? Belum ada datanya. Kok maksudnya saya bukannya mau membela atau mendewakan obat ya, tapi kita juga nggak mau over demonize ya. Maksudnya kita nggak bisa dong kita bilang, wah obat ini bahaya banget gitu. Betul. Kan kita nggak tahu dosisnya. Saya selalu bilang argumen saya pada saat teman saya yang obes menanyakan ini ya, wah gila bahaya banget nih obat. Gue dengar bisa osteoporosis dan ini tuh. Again, saya nggak promote dan saya nggak ada kepentingan. Cuman saya hanya bilang, well, yang pasti kalau lu tetap obes dengan berat badan over dan lu makan gula tidak terkontrol sih, kayaknya cepat. Lu nggak vision loss, lu nggak osteo, tapi kayaknya lebih cepat lah. kayaknya pick your poison sih bro, kayak, ya kan? Iya. Terus dia bilang, ya mendingan diet sehat dong, mendingan gua nggak pakai dan gua diet. Well, kenapa lu nggak lakukan? Iya. You know the drill. Iya, You know the iya drill. kan? Iya. Kenapa lu nggak lakukan? Iya. Kan pertanyaannya Yang terbaik itu, iya kan? itu sebenarnya yang terbaik. Cuma kan susah melakukannya. Makanya orang butuh tools, butuh bantuan. Betul. Nah, kok itu bukan hanya terjadi pada teman koko yang orang awam. Oh. Circle saya yang tenaga medis, bahkan spesialis juga banyak pakai Ozempic. Dan banyak yang kapok. Dan banyak juga yang berhasil. Sorry, kapok karena... Kapok dalam artian mereka pakai tiba-tiba. Ini saya mohon maaf kok. Iya. Ini saya mohon maaf. Sama teman-teman sejawat saya juga saya mohon maaf. Tidak semuanya dokter itu rajin belajar. Kebanyakan mereka belajar sama rep obat, sama sales obat. Oke. Oke. Oh, gitu. Oke. Ini obat baru. Males dong dokter ini sibuk loh, praktek 3 tempat loh. Harus operasi fisik dan segala macam. Ada obat baru. Wah menjanjikan. Berapa memang dosis pakainya? Koko sales obat jumpai saya tanya sama Koko. Saya belum baca nih. Emang pakainya berapa? Koko bilang, si sales obat tahu apa sih? Mohon maaf. Bahkan mungkin mereka nggak pakai kan? Ya, mereka nggak pakai. Cuma berdasarkan guide kertas. Iya. Kertas di situ. Langsung dok, seminggu 2,4. Si dokter pakai 2,4. Karena kata salesnya oke. Saat mual muntah hebat dong. Orang nggak pernah kena GLP-1. Nggak pernah kena GLP-1 tiba-tiba langsung tinggi. Nausea, mual, geliangan, pusing, kapok. Cerita sama saya. Karena mereka tahu saya suka bahas-bahas itu, cerita. Nanya advice segala macam. Pakainya berapa? Sekian. Ya ketinggian. Kamu nggak pernah baca. Kalau Ozempic itu harusnya memang di dosisnya titering up. Sekali masuk 2. Ya itu yang bikin kapok. Sebenarnya itu yang membuat ketidaktahuan inilah yang membuat kenapa makin banyak simpang siur info di luar sana. Ketika kita bertanya sama orang yang dapat pengetahuannya bagus, oke. Ketika dapat sama orang yang salah jalan, wah parah banget tuh mual muntahnya begini gitu, saya sampai kapok pakai segala macam. Dokter, maaf ya dok, aku kan nggak pernah beli ya Ozempic. Dokter pernah nggak ada mungkin teman atau dokter pernah beli nggak Ozempic? Dia ada ini nggak kertas aturan pakainya itu? Ada kok. Memang kayak gitu? Emang salah gitu. aturan pakainya? Enggak tahu, saya nggak pernah baca. Saya juga nggak pernah beli dan saya nggak. Oh, nggak maksud gue yang dia suruh pelan-pelan naik atau Iya, di aturan pakainya, Oh, nggak tahu kalau di aturan pakainya iya. Oh, berarti Di aturan sih. pakainya. Ya sekarang saya Asal tanya ngomong dong. kok, berapa Salah banyak juga. orang yang Iya sih, gue juga gak pernah baca nah, sih. wis, Iya dah. sih. Kita Iya sih. kita sendiri dah. Kita beli Panadol juga Kita gak baca beli aturan Panadol. pakai sih. Beli obat batuk, sirup, paling baca kotak belakangnya. Iya. Pernah nggak buka kertasnya itu baca? Enggak. Ini Ya, oke ya, jadi tadi gue coba baca di AI. Ternyata saya salah pengertian dok. Ternyata nggak bisa dibuat seperti GLP atau semaglutide itu rasionya berapa kalau di ternyata enggak. Karena satu kesatuan ternyata. Iya. Jadi dia satu komponen man. Jadi nggak bisa Jadi nggak terpisah. nggak ada rasio-rasio gitu loh maksud gua. Jadi kalaupun ditanya kayak misalnya berapa sih 1 mg GLP-1
di semaglutide atau di Ozempic setara Berapa? supaya dapat di Reta gitu. Iya, Nggak bisa nggak ternyata. Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Karena itu beda barang. Beda, iya, Beda. benar-benar beda. Compare Dua hal yang motor sama komponen yang mobil lah berbeda, ya. iya. Jadi nggak bisa ternyata. Gue juga baru tahu. Jadi Reta itu bukan GLP-1 plus GIP Bukan. atau plus glukagon terpisah. Satu Satu kesatuan. molekul tunggal Satu molekul tunggal yang bekerja di ke 3 reseptor. 3 reseptor Iya. itu. Wah, Makanya Nggak triple bisa ternyata. agonis. Iya, nggak bisa ya digituin ya. Nggak bisa. Oh, Kita iya, conversion iya, iya. gitu nggak bisa. Dan itu juga menjawab kenapa Reta dosisnya jauh lebih kecil ya Ya. sebenarnya ya. Dosis apa? Dosis pemakaiannya. Oh masa? Reta kan lebih kecil. Kalau tadi lu bilang aja Ozempic aja udah sentuh Nggak kok. angka. Nggak Secara juga. secara penelitian yang dimasukkan ke dalam FDA dan segala macam yang fase 3 itu, dosis Reta itu sampai 24 mg Sekali per suntik. minggu. Ya, Itu udah kan belum approve kan? Ini Reta apa Ozempic maaf? Reta. 24 Ya, mg. penelitian fase 3 Koko pernah baca, No, saya nggak pernah. sampai 24 mg per minggu. Ini manusia. Manusia, Buset. makanya namanya penelitian. Kan mau tahu efeknya Pernah bagaimana. ada yang stress test 24 Ya. mg ke badan. Ya, itu sekalian. Itu berapa jumlah korespondennya? Efeknya maksudnya banyak yang pakai 20. Iya, Aman. ya aman-aman aja. Wah, gila. Yang keluar dari penelitian itu cuma berapa orang doang. Gimana nggak osteoporosis? Gimana? Saya nggak tahu sih, saya nggak kebayang ya. Tapi kayak 24. Nah, tapi sekarang penelitiannya itu kan sudah selesai fase 3-nya. Dari 2 orang yang masuk 24 mg per minggu itu, yang out dari penelitiannya itu juga nggak banyak. Dan sampai sekarang belum ditemukan juga side effect yang osteoporosis, yang vision loss, dan sebagainya. Even dia masuk 24 mg-nya. Oke, bentar dok. Itu 24 mg langsung atau naik? Langsung per Pelan-pelan. minggu. Naik pelan-pelan. Nggak, Oh, naik tapi pelan-pelan. tapi Naik pelan-pelan. peaknya di 24 Peak di kan. 24 per week. Makanya Satu via. Dua. makanya the toxin is in the dose. Itu kan. Itu Saya kan. curiga. Dan ini yang tidak dibahas di tuntutannya ya. Karena nggak pernah ada yang bahas dosis. Ya, nggak pernah. Semuanya membahas side effect. Side Ya, effect. kita Nggak ngomong, jelas juga. maaf ya, Hmm. kita ngomong Panadol deh. Nah, iya. Wah, saya habis orang tua saya Bukan atau dok, siapa. paracetamol. Oh iya, Iya. sorry. Paracetamol. Paracetamol. Pakai 10 Ternyata juga banyak jebol yang hatinya. meninggal, Nah. ya kan? Hmm. Pas dicek minum 20 butir sekaligus. Iya. Maksudnya ini random sekali loh. Iya. Kayak- Sama kok. Makanya saya bilang dia kan tools. Alat. Pisau di tangan seorang pembunuh bisa buat bunuh. Di tangan seorang chef bisa jadi masakan yang enak. Tools bagaimana cara Anda menggunakannya. Oke. Dok, gini, kan dokter kan update lah soal ini ya dan terus memperbaharui ilmu kan. Hmm. Dan dokter juga secara open kan dokter pakai. Mm-mm. Nggak takut dok dengan side effect ini? Saya ambil resikonya, saya nggak takut. Berarti dokter tidak mendinai bahwa ada risiko itu, tapi menurut dokter risk and return-nya tetap. Kenapa? Kenapa saya berani ambil resikonya? Kenapa? Itu pertanyaannya. Karena saya tidak menggunakan seperti dosis penelitian. Jauh. Luar biasa jauhnya. Tahu sampai 24 sih. 24 sih saya. Gua kira buat sapi. Saya pernah, saya nggak tahu ya, saya kan konten muncul ya. Saya pernah Bule. yang orang bule, Iya. dia ngomong Udah. dia pakai up to 8 atau 6 ya. Itu bahkan dia udah nggak mau 6, seks. 8, 12 dia Itu terakhir aja- pakai. itu aja Sampai dia dikata-katain. dikata-katain dia, habis itu dia sampai nggak punya hasrat untuk hidup lagi kan. Tapi actually kalau saya bisa counter argue, actually it is a very good tools untuk help someone keluar dari addiction dong. Ya. Karena ini kita nggak ngomong makan doang ya. Ya. Ini yang saya tahu dia tuh sampai dia nggak, dan tadinya alkoholik stop alkohol, seks Ya. dan Rokoknya. rokok iya. Dan kayaknya including juga terhadap seksual. Oke, sebentar. Ketika Koko bicara masalah addiction, Eli Lilly Pharma yang bikin Reta itu sekarang sudah masuk ke fase 2 penelitian peptide baru gabungan antara GLP-1 sama GIP yang long acting
dikhususkan untuk Addiction. addiction. Damn. Eli Lilly juga yang buat Reta. Damn. Jadi sangat cepat kok perkembangannya. Gila ya. Yang ini belum approve, mereka udah peneliti baru. Kemarin aja berita terakhir yang gue dapat kan semaglutide udah diteliti katanya menghambat perkembangan kanker. Iya. Reta. Reta. Oh iya Reta, betul Reta. Menghambat perkembangan kanker ya. Reta. Wow. Ya. Makanya kan saya mungkin ada pernah kirim sama Koko yang ada ini. FDA telah memindahkan status 14 jenis peptide yang tadinya totally ilegal dipindahkan dalam pembahasan untuk menuju dilegalkan. Betul. Nah, dan sebenarnya di Indonesia juga seperti itu. Oh. Boleh periksa BPOM. Boleh periksa. Bulan Agustus tahun 2024 sudah ada satu peptide namanya timosin alpha 1 yang legal BPOM. Periksa. Kalau nggak percaya. Itu peptide pertama yang legal di Indo. Enggak, insulin. Oh, sorry, insulin ya for sure karena udah lama kan. Di bawah merek Zadaxin. By the way, Reta ini tahun berapa sih, Dok? Keluarnya? Baru 2-3 tahun belakangan. Berarti banyak bodybuilder yang luar negeri bullshit jualan Reta. Well, Tahu kan, Dok? Dia bilang gue udah pakai waktu di Olimpia dan sebagainya. Iya. Keluar juga belum. Belum tentu kok. iya. Belum Oh, tentu. gitu. Belum tentu mereka bullshit. Oh, dia tikusnya dulu. Belum kok. Orang-orang bodybuilding ini Kelinci percobaan. dengan sukarela menjadikan Dia tikus lah. dia tikus lab. somehow Dia tikus lab. Tapi yang penting punya Ad- suatu hope, advantage. Iya. advantage. Punya Sedikit suatu, apapun ya. whatever it takes. Gila sih, Dok. Gila. Saya kalau boleh ngomong ya, saya nggak ngomong bodybuilder, termasuk kita lah. Sakit sih sebenarnya. Iya. Kayak saya kadang ada cukup disconnect karena kebanyakan bergaul sama orang kayak dokter sama dia. Nggak, kita ngomong jujur ya. Kita jujur-jujuran ya. Benar. Kayak saya cukup disconnect karena kayak loh, ini kan normal. Terus pas kita ketemu orang lah. Iya. Lu nggak takut man? Iya kan? Iya, terus ya sama jawabannya. Risk and return-nya nggak sebanding. Buat saya return-nya terlalu besar untuk saya nggak jamin gitu. Terus kayak orang tuh kayak ini orang sakit deh kayaknya. Asli kita tuh disconnect. Bro kan Kita maksud tuh gue disconnect. ya maksud gue kan apalagi injek kan lu tahu sendiri maksud gue kan orang kan pasti berpikir orang kok rutin injeksi dia pasti pakai Tapi kalau kita mau counter, sebenarnya maaf ya, perempuan-perempuan ke klinik kecantikan kan juga injek gak sih in a way? Nggak usah jauh-jauh kok. Jangankan nggak usah lah cerita jauh-jauh kita masalah injek. Kita bicara masalah orang ngerokok sama alkohol aja kurang banyak apa sih? Ya, dan itu udah Emang proof. itu FDA approve? Enggak sih. Emang itu BPOM approve? Enggak sih. Emang tidak jelas kejelekannya? Dah, nggak debat deh. Itu ya bener lah. Itu udah bener lah. Itu. Kenapa kayak orang kalau wah dia minum, dia merokok, orang tuh matang nggak kenapa-napa. Terus Gila lu nggak takut bro? Iya, Minum nggak alkohol. takut. Iya. Tapi saya suntik peptide, wah hebohnya luar biasa. Betul. Iya kan? Iya bener sih. ya soalnya sudah dinormalisasi. Nah, makanya kita kembali kepada standar. Kita kembali ke zaman COVID. Oke? Zaman COVID. Vitamin D3. Sampai sekarang apa sudah FDA approve? Hah? Emang belum? Udah dong. Coba periksa dulu. Apa sudah FDA approve? Vitamin D belum? Iya. Oh, saya nggak tahu. Sampai sekarang. FDA. Enggak FDA approve. Kok boleh beredar? Lah, beredar kan di Indonesia. Loh, emang di Emang Amerika? kalau di Amerika emang harus ada FDA approve untuk beredar kan tidak? Oh gitu? Iya. Karena masuknya mungkin bukan obat, masuknya di vitamin mungkin. Oh. Tapi FDA tidak approve vitamin D3. Oh iya tidak. Wow. Gue baru tahu tidak loh. Tapi BPOM approve nggak? approve. Approve, makanya FitLife D3 bisa 1000, jualan. iya, betul. Iya kan? Betul. Up to berapa tuh? 1000 mg ya kalau Iya. BPOM ya? BPOM 1000 mg. Anjir. Oh. Tanggung jawab keamanan ada di produsen, bro. Tidak FDA approve. Makanya FDA itu kan BPOM-nya Amerika. Oke. Betul. FDA hanya nge-approve vitamin D sebagai obat, bukan suplemen.
Oh. Ini mirip sama kejadian di Bepom. Jadi kalau misalnya lu mau vitamin D3-nya 5.000, lu harus jadi obat, bukan suplemen. That's Kalau why kita ternyata cuma 1.000. ya kita masih mending 1.000 masih dia profit. Bahkan 400 aja enggak. Oh. Kita balik ke COVID kok. Orang-orang yang dulunya ketika kita COVID, orang-orang kan banyak yang menyarankan pakai D3 segala macam. Betul. Oke. Berarti kan dia mengimani kalau D3 itu bagus buat tubuh, meningkatkan sistem imun. Oke. Dia oke. Padahal kan itu tidak FDA approve. D3 kan tidak FDA approve. Coba boleh Koko periksa. Emang vitamin D3 FDA approve? Tidak. Tapi ketika si individu tersebut ngomong masalah peptide yang sama-sama tidak FDA approve dan dia tidak mengimani, Di base. dia ngebanet itu semua, itu tidak baik, itu tidak bagus, begini gitu segala, tidak FDA approve, tidak ini, hasilnya jelek. Kan double standar. Sama-sama tidak FDA approve. Tapi apa karena ini kali Dok? Maksudnya orang itu masih merasa sesuatu yang diinjeksi itu lebih menyeramkan. Ya kebanyakan yang ngomong gini dokter kok. Mungkin nggak? Kebanyakan yang ngomong ini tenaga medis, harusnya dia itu kan dasar. Iya. Harusnya dia paham. Sebenarnya lucu ya. Maksudnya ini personal opinion saya sih. Personal ya. Jadi tidak dan saya tidak Sepemahaman iya, saya. menurut keyakinan saya ya kan, dan sebagai orang yang cukup mengikuti lah ya, nggak sedalam dokter obviously. Banyak sekali orang yang zaman modern ini obes lah atau kesulitan untuk turunin berat badan. Betul. Kadang kalau kita mau bilang yo itu salah mereka nggak disiplin. Well, easy, sangat gampang buat orang kaya ngatain orang miskin nggak bekerja. Ya. Lu nggak tahu circumstances orang. Ya. Ya, Setuju. gitu loh. Maksudnya saya tidak mau belain. Saya pernah gemuk, saya pernah kurus. Ya, maksudnya I've been there, done that lah gitu. Actually, this kind of medicine gitu ya, Reta atau Ozempic lah. Yes, pasti ada pro dan kontra kan. Pasti ada risikonya. Betul. Gitu kan. Tapi kok nggak ada yang mau lebih berfokus kepada benefitnya ya? Dalam artian, emang lu pikir kalau yang ngomong gampang, oh lu mah mestinya jaga makan lah, ya kan? Jangan ini, well, nggak segampang itu bos. Kalau lu ngomong kayak gitu gampang, kalau belum jadi konglomerat, kalau kita ganti analoginya kita ganti analoginya ya, paham saya, gitu loh. Paham. Tapi di Amerika juga yang obes banyak banget bro, Kalau secara persentase. Banyak. Bukan, karena gini loh, kita nggak pernah menyalahkan sistem. Ini masalah sistem loh. Ya. Makanan sekarang itu kan sangat Iya, kalori benar. dense. Iya, Ya betul. udah kita let's face it lah gitu kan. Kayak sekarang, kenapa testo zaman sekarang jauh lebih turun dibanding 50-60 tahun lalu? Betul. Lah ini kan Betul. semua nggak pernah loh ada yang mempermasalahkan itu. Iya. Sekarang tuh sulit untuk mendapatkan nutrisi yang ideal. Betul. Buat kita aja yang aktif olahraga, Sulit. lihat di gym deh, yang nge-gym aja banyak yang badannya nggak jadi. Bener. Ya kan? Bener. Ini nggak sesimpel mau kurus jangan makan, nggak sesimpel itu. Ya, kompleks. Ya kan? Obesity itu kompleks. Gitu loh. Saya setuju dengan sebutan metabolic reset. Bukannya ini sesuatu yang baik ya? Kayak ini orang anggap ya, orang yang kecanduan narkoba masuk rehab kan? Kok orang yang kecanduan gula nggak ada rehabnya ya? Padahal tingkat adiksinya Saya nggak tahu nih, ini lebih tinggi teori kan? saya ya. Iya. Tahu kan, susah. Saya tuh sangat suka manis dan saya tahu susahnya berhenti makan manis. makan manis. Dan kalau segampang itu, percayalah, pada saat orang gemuk, udah divonis dokter, ini lu udah keberatan, kolesterol segala macam, soon-soon lu udah hancur. Saya punya temen yang kayak gitu, dia udah punya anak istri. Lu kalau nggak berhenti, umur lu pendek, lu nggak sayang keluarga. Yes, 3 bulan lah berhenti, and then dia balik lagi. Bukannya ini adiksi ya? Ini addiction loh kita. Iya, Kita in a sense ini addiction loh. setuju. Bukannya dia butuh bantuan ya, sama Ya. seperti orang pakai narkoba atau Betul. sama seperti Ada orang rehabilitasinya, dibantu dengan rehabilitasi. merokok. Iya kan? Kenapa nggak orang obesitas atau orang yang kecanduan gula ini ada bantuannya juga dong? In a sense buat saya iya. Yes. Ya kan? Kalau dia bilang, Setuju. kenapa lu nggak ya ngomong mah gampang. Kita nggak pernah di posisi mereka. Sangat sulit. Lu mungkin background lu kan kurus ya, gampang.
kalau buat orang yang gemuk, Menarik. ini sulit loh. Sulit. Dan gula itu adiktif. Yes. 18 kali. Adiktif. 18 kali lebih adiktif daripada heroin. Oh, gitu ya. Ya. Damn. Gula. 18 kali. Ya. Damn. Boleh lihat. Gila. Anunya. Ya. Beneran itu kok. Ya kan? Seberapa cravingnya, ya kan? Hmm. Ini kan nggak dibahas. Ya kayak itulah kan katanya infonya sehari kita cuman boleh makan berapa tuh? Berapa sendok gula itu? Gula pasir tuh, Dok? Saya lupa deh berapa sendok. Ya anak kecilnya sekarang Itu megang nggak udah mungkin, dia. Dok. Itu nggak mungkin. mungkin. Apalagi di era sekarang ya. Iya. Ya ampun, maksudnya kita beli segelas boba aja gulanya Iya, berapa? udah berapa. Ya kan, Udah nggak Ya. mungkin Gitu itu. loh. Udah nggak make Itu sense. kalau ya maaf ya, maksudnya apalagi anak-anak sekarang yang doyan ngopi. Berapa banyak orang yang Iya. ngopinya itu cuman americano deh. Iya, Ya. berapa banyak. Iya. Ya kan? Nggak Benar, mungkin benar. lah itu teori yang ya teorinya seperti itu. Faktanya nggak ada yang bisa jalanin. Betul. Ya kan? Simpelnya. Makanya ini Masak aja nggak pakai gula nggak enak, Bro. Iya. Ya kan? Iya. Nah, makanya maksud saya bukannya harusnya kita tuh secara lebih objektif ya melihat ya. Tentu sangat gampang untuk melihat semua obat sebagai sesuatu yang buruk ya. Balik lagi. Sama seperti wah jangan pakai paracetamol lah. Iya iya kalau bisa natural maksudnya nggak pakai apapun kita juga maunya begitu. Iya. Tapi ini ada sesuatu yang sakit loh di sini. Secara mentalnya. Ya kan? Kenapa kita nggak mempermudah mereka? Sorry bukan kita. Maksudnya kenapa tidak admittingly this thing helps lo. Iya. Dan kenapa harus blown out of proportion? Side effect-nya nih begini. Iya. Lu coba deh. Fokusnya digeser gitu kan. Pasti dong. Iya. Iya kan? Gitu Yes. loh. Saya curiga ya, apakah ini industri ya? Kayak alkohol. Side effect-nya jeger kok. Iya. Tapi marketingnya kan nggak gitu. Padahal kalau mau bilang berapa liver yang hancur, berapa ya kan? Iya. Ya kan? Nggak ada yang bahas. Lu nggak minum alkohol, lu nggak seru. Lu nggak Iya. fun. Lu. Iya. Memang Iya kan? industrinya luar biasa memang. Sesuatu yang baik malah dibes sehancur Iya. itu. Iya. Iya gak sih? Betul. Bahkan kita nggak bahas. Kita bahkan belum ngomong dosisnya berapa ya? Mm-mm. Kok bisa ya sampai... Nggak ada pertanyaan itu loh. Iya, betul. Nggak ada pertanyaan itu. Kok bisa timbul efek sampingnya begini ya? Betul. Emang dia pakai berapa? Iya kan? Kan harus Nggak gitu. nggak ada kan? Iya. Kita bahkan belum ngomong benefit perbaikan kolesterolnya, Iya. dan so-on-so-onnya. Betul. Ya kan? Betul. Ini nggak ada. Saya taunya apa? Wah, saya tahu tuh obat. Hmm. Bikin osteoporosis, Ya. bikin vision loss. Terus Betul. yang ngomong adalah orang yang kayaknya badannya kayak, bro, lu kayaknya nggak usah pusing. Kayak lu nggak nyampe osteoporosis deh, bro. Serius, bro. Gue kayak, kadang tuh saya bukannya lebih kemiris gitu. Gitu kan. Ini gue ada sedikit tambahan ya. Jadi ini gue tadi coba pakai Menarik. AI. Menarik. Ya, Dok. Jadi ternyata posisi penyakit di Indonesia top 3-nya itu ada di stroke, jantung, dan yang ketiga adalah diabetes. Sebenarnya tiga-tiganya bisa diselesaikan pakai renta kan? Bisa. Lah, kenapa ya? Kenapa ya? Iya. Mungkin golnya kita shift ya. Semua bisa diselesaikan dengan gaya hidup yang baik. Betul. Maksudnya gini, saya dari kecil Dok, sarapannya dikasih nasi uduk. Iya. Iya. Ini hanya kita kasih tahu, ini culture Iya. orang Indonesia ya. Betul. Betul. Tahu kan, makan kalau nggak pakai nasi itu belum makan. Betul. Saya udah makan ayam sekilo, kalau belum makan nasi, Belum itu mah lu makan. baru ngemil Iya. deh. Lu mesti makan nasi. Betul. Ini Indonesia, Iya. ya kan? Stroke, jantung, diabetes, ya udah. Lu tahu dong. Lu tahu makanan lu, mostly nasi, bos. Mostly mie, minum gula. Iya. Iya kan? Betul. Terus tiba-tiba, ini kita dikasih tahu pas kita udah gede. Lu masih stop loh. Terus gue lagi megang boba Iya, gitu. Terus iya. gimana cara stopnya bro gitu. Gampang banget lu. Iya. Lu maksudnya Iya. lu yang racunin gue terus lu suruh gue stop gimana Iya. caranya ya gitu loh. Iya gak sih? Memang nggak masuk akal memang. Sistemnya memang nggak masuk akal. Sistemnya nggak masuk akal, bagaimana cara penanganannya juga tidak masuk akal. Iya kan? Otomatis kalau sistemnya salah, cara penanganannya juga Betul. pasti kacau. Makanya kadang saya mikir gini, jangan orang-orang yang sudah punya cukup beruntung. Kita analoginya, saya paling gampang analoginya duit karena semua orang relate sama duit. Betul. Jangan orang yang sudah sehat atau punya good habit yang baik, ya kan? Terus dia bisa dengan serta merta tuh menjudge orang yang Judgmental. gemuk atau punya bad habit, Iya. terus elunya aja males, Iya. elunya aja nih.
well, sorry Kamu ya. aja rakus, makanya bisa gemuk. Itu sama seperti anak orang kaya dari awal nggak punya modal dimodalin orang tua, miskin lu nggak kerja kan lu. Well, nyet, lu udah bapak lu bisnis, lu punya modal, Iya. terus karena lu mau sedikit berusaha dan lu beruntung, ya Iya. ayolah gitu. Iya. Ini menurut saya orang bilang beda lah, ini kan kesehatan. Technically the same kok. Iya. Lu nggak tahu circumstances orang. Lu nggak tahu dari kecil nih anak nggak ngerti apa-apa, diracunin Iya. oleh orang tuanya tiap pagi makan bakmi deh, Iya. mantap nih ya Iya. kan, biar ada tenaga. Niatnya baik, tapi kan Kurus banget anak ini. iya, iya kan. Terus nggak usah jauh-jauh, minum susu Iya. tiap hari. Iya. Padahal SKM. Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya kan? Bukannya SKM. iya. Semenurut saya nggak tahu sih, tapi saya melihat ini sebagai sesuatu yang oke lah, kita bilang ini eksperimental. Iya. Tapi bukannya ini worth to Worth the try. given, ya kasih kesempatan lah Iya. ke obat ini. Maksudnya saya nggak bilang jangan terlalu di demonize lah. Iya. Iya gak sih bro? Lu setuju gak sih? Iya. Lebih banyak demonize-nya. Saya malah kadang kesian. Jadi Lebih banyak banyak sekali demonize-nya. teman-teman yang gue tahu loh ini, gue pengen coba. Terus mereka ya kan? takut. Tapi nggak ada berita yang bilang kalau kamu obesitas dalam in the next 10 years Iya. mungkin chances life lu tuh kecil. Begini loh hasilnya kalau kamu Iya. obesitas. Itu harusnya berita Iya. itu yang paling berisik Betul. di Indonesia Iya. dong, gitu loh. Kalau kamu tidak berhenti makan nasi uduk setiap Iya. hari kamu, maksudnya kan, Iya. maksudnya ini yang tidak diinfokan. Iya. Yang diinfokan, lu pakai reta, lu osteoporosis, ya pasti orang takut dong. Iya. Iya kan? Betul. Iya, Tapi kan? kalau lu Iya. nggak pakai reta, lu obes, mungkin lu nggak nyampe osteoporosis Mungkin lu nggak lewat. mungkin nggak perlu osteoporosis, kamu udah lewat. Iya. Gue tahu bro kenapa orang itu nggak nuntut nasi uduk. Soalnya kalau nuntut nasi uduk nggak ada duitnya. Nusuk. Iya. Kalau nuntut tanpa obat menang duit banyak Nah. bro. Langsung kaya pensiun. Bisa ada duit ya. Iya. kan? Kalau Nah. nasi uduk dituntut lu dapat apa? Paling besok dibonusin telurnya 2. makanya sebenarnya kok kalau udah kita bicara gitu tuh, kalau kita nggak tahu penyebabnya gampang aja. Follow the money. Itu benar. Iya sih susah. Follow the money. Terang tuh nanti semuanya. Iya sih. Kenapa ini bisa ilegal? Kenapa nanti tiba-tiba ini bisa jadi approve segala macam? Follow the money. Yes, betul sih. Tapi ya balik lagi ya, at the end ya semua pilihan lah. Maksudnya seperti yang saya bilang, saya juga nggak mau mempromosikan atau apa. Tapi yang saya mau bilang adalah informasi itu terlalu banyak. Zaman sekarang dulu kekurangan info. Sekarang Sekarang kebanyakan information overload. Saya tinggal nge-prompt di ChatGPT bikin berita buruk tentang Reta. Udah gampang. Oh Reta kena lawsuit and so on. Tapi nggak pernah ada yang kasih benefitnya. Saya bisa bilang banyak sekali teman-teman saya yang mereka pakai entah itu Ozempic atau Reta lah. Ozempic lah kita sebut ya. Dan actually life gets better for them. ya, Seperti beberapa kali podcast saya juga bilang, saya selalu menganalogikan orang yang dari kurus atau gendut ke sesuatu yang badannya ideal, itu sama seperti orang yang dia dari orang miskin bisa jadi orang kaya. Nggak percaya. Coba deh orang itu seberapa pedenya, Iya. seberapa confidence-nya betul. orang pada saat Perubahannya dia itu. punya badan yang lebih ideal. Ya, Ya kan? setuju saya. Bukannya itu mendatangkan rezeki ya? Bukannya itu sesuatu yang bagus ya buat dia ya? Iya, karena Ya kan? karena kadang-kadang kok kita mikirnya rezeki itu hanya berdasarkan duit sih. Nah itu loh maksud saya. Padahal kesehatan, waktu luang juga rezeki. Iya. Iya kan? Dan sorry ya, partly kenapa mereka gemuk atau apa? Banyak loh. Paling gampang karyawan, kantoran. Zaman sekarang keras loh kok. Dok, nyari uang tuh susahnya. Iya. Belum transportnya. Betul. Iya kan? Nggak ada waktu buat olahraga. Well, kenapa nggak dibantu sesuatu? Betul. I don't know. Gue cuma penasaran. Dok, last question. Pertanyaan saya adalah simple gini. Ini kan perkembangan zaman terus maju ya. Oke, gampang. Sebenarnya peptide ini tuh atau gini gampangnya. Kita tuh mengalami penurunan sinyal peptide. Biasanya itu di umur berapa? Batasan umur sampai kita tuh potensi maksimal dan mulai menurun itu di umur berapa? Wajarnya. Nggak bisa gitu kok. Beda-beda. Bisa gitu. Setiap individu variabel genetik pasti berbeda. Itu Oke. nomor satu. Dan sinyal itu kan di badan kita tidak satu sinyal. Sekarang kok bicarakan sinyal yang mana? Nah, Oh iya. sama halnya seperti peptide tersebut.
Peptide itu ribuan loh jumlahnya. Oke, berarti bisa dibilang anggap aja nih dok. Anggap aja Ozempic. Bisa dibilang Ozempic itu juga bisa digunakan untuk orang yang di bawah 17 tahun. Karena sinyalnya sudah menghilang di bawah 17 tahun. Itu mungkin. Bisa aja. Gini, kita kembali ke mechanism of action-nya. GLP-1 tujuannya adalah menekan nafsu makan dan meningkatkan sensitivitas insulin. Kalau si anak di bawah 20 tahun tadi ini sudah mengalami penurunan resistensi insulin, artinya kan sinyalnya sudah low. Kita kasih. Oke, tapi Supaya kembali jadi lebih baik sensitivitas insulin. tapi itu memang ada hal-hal seperti itu ada. Ada dong. Oh, ada ya. Ada Berarti dong. tidak mengenal batasan umur sebenarnya. Lifestyle. Wah, Lifestyle dan repot genetik. sih. Lifestyle dan genetik. Sekarang saya tanya, makin muda nggak sekarang orang yang lebih banyak kena diabetes atau sakit jantung? Makin muda kan? Daripada orang-orang zaman dulu? Iya. Itu kan multifaktoral. Lifestyle. Multifaktoral kok. Genetik Saya juga bilang itu multifaktoral. Multifaktoral. Banyak banget. Mulai dari satu genetik. Mulai dari menurunnya kualitas industri makanan. Lifestyle-nya yang semakin memburuk. Dan saya menemukan berkaitan juga dengan berat badan. Jadi kalau orang ini pakai untuk mau badannya lebih bagus, tapi dia sudah di berat yang cukup, misalkan kayak saya tinggi 170, berat saya let's say udah 80, kan udah mendekati berat yang cukup ideal terhadap Ya. tinggi badan ya. Betul. Ya tetap aja akan lapar. Karena kayaknya ada batas minimum badan kita. Iya. Iya gak sih? Kita sinyalnya juga lebih besar Betul untuk kan? mendapatkan nutrisi yang lebih. Betul kan? Karena kita sudah punya mesin CC yang lebih besar. Iya. Logis. Betul kan? Logis. Sebenarnya logisnya ada ya. Logisnya ada ya. Logis. make sense. Tapi kok ketika kita bicara masalah medis, logis saja tidak cukup. Oh, butuh data. Butuh data, butuh penelitian. Tapi bisa dilogikakan. Unik ya. Berarti even dosis pun itu sebenarnya trial error. Yes. Dan seharusnya naik terus. Kalau kita masih mau weight loss. Karena saya punya another anecdotal report. Tadinya dia pakai 2 mg, turun lah. Seminggu 1 kilo. Tapi terus sekarang dia pakai 3 mg, dia bahkan ngomong, gila gue masih lapar loh. Setuju saya juga. Tapi ya itu kan pertanyaannya berapa banyak harus. Tapi kalau dokter bilang 24 saya udah gak heran sih dok. Saya udah agak give up sih. Saya shock sih, saya jujur aja. Makanya di penelitian itu ada grup 1 yang dikasih sekian, grup 2 yang dikasih sekian, grup 3 yang placebo. Oh, Udah ada tuh pengelompokannya. dari gue udah cukup. Ini udah abis ini gue karena banyak pertanyaan tapi gue mau harus yang off kamera, sorry. Kami masih panjang tapi nggak mau bagi-bagi. Dari gue cukup, dari lo ada lagi. Cukup. Dok, oke, thank you. Ini Sama-sama. kita cuman ngobrol santai, Iya. kebetulan ketemu dan banyak apa ya. Unek-unek lah ya. Ya, kita mau update aja sih soal GLP-1 karena mesti diakui bahwa ini peptide yang sekarang kan paling banyak adoption rate-nya kali ya. Ya. Kalau saya bisa bilang ya, secara orang awam. Betul. Balik lagi, tugas kita bukan tugas ya. Tujuan saya dan Victor buat ini hanya memberikan informasi yang proporsional. Balik lagi saya nggak mau betul. kita nggak mau promosi. Jujur aja lah, saya jualan whey, saya jualan easy burn, ya kan. Saya kalau promote ternyata kayaknya saya malah meng-counter balance produk saya sendiri gitu loh. Well, oke lah kalau whey masih bisa ya, Iya. mensupport protein pada saat weight loss. Betul. Tapi balik lagi ya, kita mungkin hanya menjadi bagian kecil dari industri ini. Hopefully orang yang nonton mendapatkan info yang lebih proporsional. Karena kayaknya saya melihat info ini kalau nggak berat ke kiri, berat ke kanan. Betul. Jadi Iya. saya cuman berusaha kasih Menyeimbangkan aja lah informasi. tujuannya itulah lagian karena kan kita saya nggak ada agenda kan gitu. Jadi saya dan cari narasumber yang open tuh agak susah dok, jujur. Karena Open dan mau belajar. dan Ya. bisa dan memang ngerti ya, Ya. gitu. Itu agak sulit buat saya. Jadi makanya setiap kali kita ketemu dokter pasti ya kita akan bikin video Kita gitu. Oke. Oke, thank you dok. Sama-sama. Thank you Terima kasih banget banyak, Dok. sharingnya, Terima kasih, bermanfaat, terima kasih. mantap. Thank you semua.